Halo teman, kali ini saya akan share resiko GalPay Singa ID di lapangan dan Slik OJK apakah ada. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjaman online lagi ya teman, yaitu bernama Singa ID. Ayo, siapa sudah pinjam di aplikasi ini dan sudah GalPay, mohon tulis di kolom komentar ya teman. Nah, Singa ID ini terkonfirmasi pinjaman online yang sudah legal bersertifikasi OJK. Jadi umpamanya teman-teman GalPay di aplikasi ini, mungkin ada resiko yang harus teman-teman tanggung karena ya ini pinjaman legal, pasti sudah dilindungi negara dan OJK sudah menerapkan ini. Jadi lebih hati-hati saja ke depannya. Nah, untuk resikonya apa bang? Nah, yang pertama jelas bunga dan denda. Ini wajib ya teman. Jika kita hutang kalau nggak dibayar ya pasti ada bunga dan denda, itu wajib dan pasti. Nah, untuk besarnya berapa bang? Nah, kalau besarnya ini kita mengacu pada peraturan OJK yang sudah mengatur tentang ini, karena pinjaman online legal itu ikut aturan OJK. Jadi OJK sudah menetapkan 0,1% bunga flat harian ya teman. Jadi bisa teman-teman kalkulasi saja, berasa pinjaman online teman-teman itu dikalikan 0,1% jatuhnya ke bunga harian. Nah, kita asumsikan jika kita punya pinjaman 1 juta tidak dibayar 1 bulan 2 bulan, itu bunga flat hariannya 1 juta dikali 0,1% itu jatuhnya 10.000. Jadi 10.000 per hari kita dapat yang namanya bunga itu. Jadi ini bisa menjadi acuan buat teman-teman buat kalkulasi ke depan apakah bisa bayar atau tidak jika GalPay. Nah, jadi teman-teman tahu jika saya sudah GalPay 1 bulan nanti akan kena bunga dan denda segini. Jika saya tidak bayar 1 minggu akan kena bunga dan denda segini. Itu teman-teman bisa tahu dengan menghitung secara matematika seperti ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah Singa ID ini ada developernya bang? Saya sudah cari di webnya, di OJK juga, di beberapa berita-berita di web resmi Facebook, Instagram. Itu untuk Singa ID ini sangat amat sedikit sekali developernya, atau bahkan tidak ada ya teman. Karena ini aplikasi yang sedang berkembang, tidak sebesar Akulaku dan Kredivo. Jadi untuk developernya masih amat sangat sedikit sekali, atau bisa dikatakan sangat jarang sekali yang ditagih oleh aplikasi Singa ID ini. Ini lebih menitik pokokkan kepada komunikasi ya teman, terutama untuk WA dan telepon. Ini langsung telepon atau WA saja untuk menagihnya, karena ya untuk menyewa developer itu perlu uang yang banyak. Terutama untuk Singa ID ini permodalannya belum cukup kuat untuk membayar developer ya teman. Jadi mungkin untuk penagihan dari Singa ID ini cuma lewat media komunikasi seperti WA atau telepon ya teman. Ini bisa menjadi acuan teman-teman apakah akan GalPay atau tidak, apakah akan tidak membayar tagihan atau tidak, karena developernya tidak ada atau masalah ya mungkin ada tapi cuma amat sangat sedikit sekali, tidak sebanyak Akulaku dan Kredivo. Jadi saran saya buat teman-teman yang sudah GalPay di aplikasi Singa ID, langsung putuskan komunikasi dengan pihak pinjaman online Singa ID, yaitu dengan mencopot nomor HP, ganti nomor WA. Seperti itu lebih aman ke depannya, agar tidak ditagih komunikasi lewat WA dan telepon melalui Singa ID ini. Jadi lebih aman ke depannya. Nah, untuk yang terakhir, apakah Singa ID ini menerapkan Slik OJK bang? Nah, saya jawab di sini ada dan menerapkan teman. Karena Singa ID ini termasuk aplikasi legal bersertifikasi OJK, jadi akan menerapkan Slik OJK. Tapi tenang, untuk Singa ID ini kita tahu untuk penerapan Slik OJK ini tidak serta-merta semua dapat ya teman. Untuk akun yang pinjam di atas 1 juta saja yang dapat Slik OJK. Untuk 300.000 ke bawah biasanya tidak akan dapat Slik OJK ini, jadi lebih aman ke depan. Banyak teman saya yang sudah pinjam di aplikasi Singa ID dan sudah GalPay, tapi masih bisa pinjam di aplikasi lain seperti Akulaku dan Kredivo, karena Slik OJK-nya tetap aman ya teman. Jadi untuk nominal kecil biasanya tidak akan kena yang namanya Slik OJK, tapi untuk nominal besar 1 juta ke atas itu akan kena yang namanya Slik OJK. Jadi ini akan membuat kita tidak akan bisa pinjam lagi ya teman. Ini bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik. Nah, dampak buruknya kita tidak akan bisa hutang-hutang lagi. Dampak baiknya kita bisa fokus untuk melunasi hutang pinjaman online. Jadi tidak fokus hutang tapi fokus melunasinya. Nah, ini terjadi jika kita sudah melakukan berbagai macam cara meningkatkan value kita, meningkatkan pendapatan kita yang kita dapat sehari-hari agar dapat income yang berlebih untuk melunasinya. Jadi jangan pernah takut atau malah pesimis dengan masalah pinjaman online. Ingat, ini cuma masalah kita tidak bayar. Kalau kemampuan finansial kita besar, kemungkinan akan bisa membayar tagihan dengan cepat.
Dan saja video singkat dari saya. Jika teman-teman mau curhat atau apapun bisa tulis di kolom komentar, atau ingin berlangganan juga bisa curhat WA ke saya agar lebih aman ke depannya. Dan saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.